Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Hendrik Syamputra, NPM 191-331-00004, dan rekan saya Solidio Noel Indarto, NPM 191-331-00038. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem buku besar dan pelaporan. Figur 16.1 tentang diagram konteks sistem buku besar dan pelaporan, yaitu pelaporan memainkan sebuah peran penting dalam sistem informasi akuntansi di sebuah perusahaan. Fungsi utamanya adalah untuk mengumpulkan dan mengatur data dari sumber-sumber, yaitu yang pertama, setiap subsistem akuntansi yang dijelaskan dalam menyediakan informasi mengenai transaksi reguler digambarkan untuk menjaga agar fitur tetap menjadi rapi. Yang kedua, ada bendahara menyediakan informasi mengenai aktivitas pendanaan dan investasi seperti penerbitan atau penyelesaian instrumen utang dan ekuitas dan pembelian serta penjualan sekuritas investasi. Yang ketiga, itu ada Departemen Anggaran menyediakan nomor anggaran. Yang keempat, ada Kontolir menyediakan jurnal penyesuaian. Selanjutnya ada figur 16.2 tentang diagram arus data level 0, siklus buku besar dan pelaporan terhubung dengan menyertakan ancaman. Ia ini menunjukkan aktivitas-aktivitas dasar yang dijalankan dalam sistem buku besar dan pelaporan. 3 aktivitas pertama itu menunjukkan langkah-langkah dasar dalam siklus akuntansi yang berpuncak pada aktivitas yang menghasilkan serangkaian laporan keuangan tradisional. Untuk masing-masing aktivitas akan dijelaskan informasi yang diperlukan dalam menjalankan dan mengelola aktivitas tersebut, dikumpulkan, diproses, dan disimpan. Selain itu, akan dijelaskan pula mengenai pengendalian yang diperlukan untuk memastikan keterandalan informasi tersebut serta pengamanan sumber daya organisasi. Selanjutnya ada figur 16.3 tentang desain khas sistem buku besar dan pelaporan online, yaitu menunjukkan bahwa seluruh aktivitas siklus buku besar dan pelaporan bergantung pada database terintegrasi. Oleh karena itu, ancaman umum pertama terdapat pada yaitu buku besar yang tidak dapat atau tidak valid. Data buku besar yang tidak akurat akan menghasilkan laporan yang menyesatkan, yang menyebabkan para manajer membuat keputusan yang keliru. Sama halnya kesalahan dalam laporan keuangan yang disediakan untuk para kreditur, investor, dan badan pemerintah dapat menyebabkan para pemegang saham kepentingan tersebut melakukan pengambilan keputusan yang salah. Lagi pula, kesalahan dalam pernyataan dan laporan keuangan yang disediakan pada pemegang kepentingan eksternal juga dapat menimbulkan denda dan reaksi negatif dari pasar modal. Proses database terpusat harus diatur menggunakan cara yang memungkinkan tercapainya berbagai kebutuhan informasi, baik pengguna internal maupun eksternal. Para manajer membutuhkan informasi yang detail dan tepat waktu mengenai hasil operasi pada area tanggung jawab tertentu. Para investor dan kreditur itu mengharapkan laporan keuangan periodik dan pembaruan tepat waktu untuk membantu mereka dalam menilai kinerja organisasi. Berbagai badan pemerintah juga pemerintah persyaratan informasi yang spesifik untuk memenuhi berbagai kebutuhan ini. Sistem buku besar dan pelaporan tidak hanya menghasilkan laporan periodik, tetapi juga mendukung pertanyaan secara online. Selanjutnya ada tabel 16.1 tentang ancaman dan pengendalian dalam sistem buku besar dan pelaporan, yaitu menunjukkan bahwa nilai penting dari sebuah pengawasan dan pengendalian adalah untuk menghasilkan sebuah laporan mengenai seluruh perubahan terhadap buku besar secara teratur dan meninjaunya untuk memverifikasi bahwa database masih cukup akurat, yaitu pengendalian 1.3. Ancaman umum kedua adalah sistem buku besar
dan pelaporan adalah pengungkapan informasi keuangan yang tidak diotorisasi. Khususnya perusahaan tidak perlu terburu-buru menerbitkan laporan keuangan. Penerbitan laporan keuangan secara prematur cenderung menimbulkan sanksi dari pembagi agensi terkait dan timbulnya tuntutan hukum dari pemegang kepentingan. Prosedur pengendalian terbaik untuk mengurangi resiko pengungkapan laporan keuangan yang tidak diotorisasi bisa dilakukan dengan menerapkan autentikasi multifaktor dan pengendalian keamanan fisik guna mempersempit akses terhadap buku besar, yaitu pengendalian 2.1, bisa dilihat di tabel 16.1, diberikan hanya bagi pegawai yang memerlukan akses tersebut untuk melakukan pekerjaannya. Melakukan enkripsi database pengendalian 2.2 memberikan proteksi tambahan karena menyediakan informasi yang tidak dapat dimengerti oleh mereka yang berhasil mendapatkan akses database memiliki sistem ERP menggunakan utilitas sistem pengoperasian untuk melihat informasi yang sensitif. Ancaman umum ketiga yaitu dalam siklus buku besar dan pelaporan berkaitan dengan hilangnya atau penghancuran data induk. Cara terbaik untuk menanggulangi resiko atas ancaman ini adalah menggunakan backup dan prosedur pemulihan bencana pengendalian 3.1. Selanjutnya ada memperbarui buku besar. Aktivitas pertama dalam sistem buku besar adalah memperbarui buku besar. Proses aktivitas memperbarui buku besar terdiri dari posting entry jurnal yang berasal dari dua, yaitu yang pertama, subsistem akuntansi. Setiap subsistem akuntansi yang dijelaskan membuat sebuah entry jurnal untuk memperbarui buku besar. Dalam teori buku besar dapat diperbarui untuk setiap transaksi yang terjadi. Meski demikian, dalam praktiknya berbagai subsistem akuntansi biasanya memperbarui buku besar dengan cara meringkas entry jurnal yang menunjukkan hasil dari seluruh transaksi yang tersedia selama periode tertentu. Di sini dicontohkan dari subsistem siklus pendapatan waktu tertentu akan menghasilkan sebuah ikhtiar entry jurnal yang menerbitkan piutang dan kas serta mengkreditkan penjualan untuk seluruh penjualan yang terjadi selama periode pembaruan. Selanjutnya ada bendahara, yaitu kantor bendahara menyediakan informasi bagi entry jurnal untuk memperbarui buku besar terkait transaksi tidak rutin seperti penerbitan dan penarikan utang, pembelian, dan penjualan sekuritas investasi atau akuisisi saham tersuri. Selanjutnya ada file voucher, yaitu file voucher jurnal tersebut berisi informasi yang akan ditemukan dalam jurnal umum dalam sebuah sistem akuntansi manual. Tanggal entry jurnal, akun-akun yang diterbitkan di kredit, dan jumlahnya. Namun demikian yang perlu diperhatikan adalah file voucher, yaitu merupakan hasil tambahan dari proses posting, bukan input ke proses posting seperti yang akan dijelaskan kemudian. File voucher jurnal merupakan bagian penting dari jejak audit yang memberikan bukti seluruh transaksi yang diotorisasi telah tercatat dengan akurat dan lengkap. Ancaman dan pengendalian. Ancaman pada tahap ini adalah entry jurnal yang tidak akurat dan tidak diotorisasi untuk memperbarui buku besar. Yaitu ada dua sumber entry jurnal untuk memperbarui buku besar, yaitu ikhtisar entry jurnal dari siklus sistem informasi akuntansi lainnya dan entry langsung yang dibuat oleh bendahara. Entry jurnal yang dibuat oleh bendahara adalah entry jurnal yang asli. Akibatnya jenis-jenis diedit, diinput, dan pengendalian pemrosesan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa entry tersebut akurat dan lengkap.
Yang pertama itu ada pengecekan validasi, yaitu untuk memastikan bahwa akun-akun buku besar ada untuk setiap nomor akun yang dijadikan referensi dalam entry jurnal. Yang kedua, pengecekan fact atau format untuk memastikan bahwa jurnal fact dalam entry jurnal hanya berisi data numerik. Yang ketiga, ada pengecekan saldo 0, yaitu untuk memverifikasi bahwa dalam sebuah entry jurnal total debit sama dengan total kredit. Yang keempat, pengecekan kelengkapan, yaitu untuk memastikan bahwa seluruh data yang terkait telah dimasukkan, terutama sumber entry jurnal. Yang kelima, verifikasi close log, yaitu untuk mencocokkan nomor akun dengan deskripsi akun untuk memastikan bahwa akun buku besar yang benar sedang diakses. Selanjutnya, ada pengecekan tanda saldo akun buku besar, yaitu untuk memverifikasi bahwa saldo berada pada sisi yang tepat, debit atau kredit, setelah pembaruan telah selesai dilakukan. Yang ketujuh itu menghitung total yang terjadi untuk memverifikasi keakuratan pemrosesan sejumlah voucher jurnal. Ini ada rekonsiliasi dan pelaporan pengendalian. Rekonsiliasi dan laporan pengendalian dapat mendeteksi apakah suatu kesalahan dibuat selama proses pembaruan buku besar. Salah satu untuk rekonsiliasi adalah mempersiapkan neraca saldo. Neraca saldo atau trial balance adalah sebuah laporan yang mencantumkan saldo untuk seluruh akun buku besar. Namanya menunjukkan fakta bahwa jika seluruh aktivitas telah tercatat dengan tepat, total dari seluruh saldo debit di berbagai akun harus sama dengan total saldo yang seluruh kredit. Jika tidak, itu berarti telah terjadi suatu kesalahan saat memposting. Rekonsiliasi lain yang penting adalah yaitu membandingkan akun pengendalian buku besar terhadap total saldo dalam buku besar, membantu yang terkait. Sebagai contohnya itu penjumlahan saldo dari akun setiap pelanggan harus sama dengan saldo akun pengendalian piutang dalam buku besar. Jika kedua total tersebut tidak cocok, selisihnya harus diteliti dan dikoreksi lagi. Di sini dicontohkan di halaman 585, yaitu pegawai pertama akan membuat entry jurnal sebagai berikut, yaitu pengiriman yang belum ditagih, yaitu di debit, di persediaan, Pegawai kedua akan membuat entry sebagai berikut. Harga pokok penjualan itu di debit dan piutang di debit. Pengiriman yang belum ditagih itu di debit dan penjualan itu di debit. Selanjutnya ya ada jejak audit atau audit trial, adalah jalur yang dapat ditelusuri yang menunjukkan arus sebuah transaksi yang mengalir melalui sistem informasi untuk mempengaruhi saldo akun buku besar, yaitu pengendalian detektif penting yang memberikan bukti mengenai penyebab perubahan dalam saldo akun buku besar. Ya, di sini ada sebuah jejak audit yang didesain dengan tepat menyediakan kemampuan untuk menjalankan tugas-tugas berikut. Yang pertama itu melacak berbagai transaksi dari dokumen sumber aslinya sampai entry jurnal yang diperbarui ke buku besar dan sampai pada tanggal berbagai pelaporan atau dokumen lain yang menunjukkan data tersebut. Yang kedua itu menelusuri ke belakang berbagai hal yang muncul dalam sebuah laporan menggunakan buku besar ke dokumen sumber aslinya. Hal ini sarana untuk memverifikasi bahwa seluruh transaksi yang tercatat diotorisasi dan tercatat dengan benar. Selanjutnya ada posting jurnal penyesuaian, yaitu aktivitas kedua dalam sistem buku besar adalah memposting berbagai jurnal penyesuaian. Proses jurnal penyesuaian asli berasal dari kantor kontrolir setelah neraca saldo awal disiapkan. Jurnal penyesuaian dibagi dalam 5 kategori. Yang pertama itu ada actual entry, yaitu
yang dibuat pada akhir periode akuntansi yang menggunakan transaksi-transaksi yang telah terjadi, tetapi kasnya belum diterima atau dikeluarkan. Dicontohkan, yaitu meliputi pencatatan pendapatan bunga yang masuk harus diterima dan upah yang belum dibayar. Yang kedua itu adalah penangguhan. Entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi yang menggambarkan penerimaan kas sebelum pekerjaan terkait transaksi dilaksanakan. Dicontohkan, meliputi pengakuan pendapatan diterima di muka sebagai kewajiban dan mencatat pembayaran tertentu, misalnya sewa bunga dan asuransi sebagai aset yang dibayar di muka. Yang ketiga itu ada estimasi, entry yang menunjukkan sebagian biaya yang diharapkan terjadi selama sejumlah periode akuntansi. Dicontohkan itu meliputi depresiasi dan beban utang yang tak tertagih. Yang keempat itu ada revaluasi, yaitu entry yang dibuat untuk menggambarkan selisih antara nilai aktual dan nilai tercatat dari suatu aset atau perubahan sistem akuntansi. Dicontohkan meliputi perubahan dalam periode yang digunakan untuk menilai persediaan mengurangi nilai persediaan yang menggambarkan tingkat keusangan atau catatan penyesuaian persediaan yang menunjukkan hasil tercatat pada saat dilakukan perhitungan fisik persediaan. Yang kelima itu ada koreksi, yaitu entry yang dibuat untuk membalik pengaruh dari kesalahan yang ditemukan dalam buku besar. Selanjutnya ada menyiapkan laporan keuangan, yaitu aktivitas ketiga dalam sistem buku besar dan sistem pelaporan adalah menyiapkan laporan keuangan, yaitu proses sebagian besar perusahaan melakukan tutup buku untuk membuat laporan keuangan baik secara bulanan maupun tahunan. Entry jurnal penutup membuat nol seluruh akun pendapatan dan biaya dalam neraca saldo disesuaikan dan memindahkan pendapatan atas rugi bersih pada laba ditahan. Selanjutnya ada transisi dari GAAP ke IFRS. Meskipun data yang efektif terus digalakkan, SHC mempertahankan bahwa ia berkomitmen untuk mewajibkan perusahaan-perusahaan Amerika beralih dari GAAP ke IFRS sebagai dasar AS untuk menyiapkan laporan keuangan. Perusahaan melalui perencanaan transisi sekarang karena hal ini akan cenderung mensyaratkan perubahan yang luas terhadap sistem buku besar dan pelaporannya. IFRS berbeda dari GAAP dalam beberapa cara yang mengaruhi desain sistem buku besar dan pelaporan sebuah perusahaan. Suatu perbedaan besar terkait akuntansi untuk aktiva tetap. Perbedaan lain mencakup perhitungan untuk biaya penelitian dan pengembangan lead bank. Perbedaan ketiga yaitu penggunaan metode last in first out atau LIFO untuk perhitungan persediaan. Selanjutnya ada XBRL atau merevolusi proses pelaporan XBRL atau Extensible Business Reporting Language, suatu bahasa pemrograman yang secara spesifik mendesain berbagai pengguna dalam mengkonsumsi isi dari data keuangan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Solidio Noel. Berikut ini merupakan proses XBRL dan terminologi. Yang pertama, dokumen contoh atau yang biasa disebut dengan instan dokumen merupakan sebuah file XBRL yang berisi data yang ditandai. Yang kedua, terdapat elemen. Elemen merupakan sebuah komponen data tertentu dalam suatu dokumen contoh XBRL, seperti hal baris laporan keuangan. Yang ketiga, terdapat taksonomi. Merupakan sebuah rangkaian file XBRL yang menjelaskan elemen-elemen dan hubungan di antaranya. Dan yang terakhir, terdapat skema. Itu merupakan sebuah file XBRL yang menjelaskan setiap elemen yang muncul dalam sebuah dokumen contoh spesifik. Berikut ini adalah beberapa atribut dasar yang digunakan untuk menjelaskan setiap elemen. Yang pertama, terdapat perangkat lunak menggunakan identifikasi nama yang unik. Yang kedua, terdapat sebuah deskripsi yang dapat digunakan untuk menginterpretasikan elemen dengan benar. Yang ketiga, terdapat jenis data elemen. Jenis data elemen meliputi unit moneter, teks, tanggal,
Dan yang keempat ada saldo, jenis saldo normal elemen, meliputi debit atau kredit. Dan yang terakhir terdapat jenis periode elemen, nanti itu meliputi satu waktu tertentu disebut instan atau satu periode waktu tertentu disebut durasi. Taksonomi tersebut juga menyertakan serangkaian file yang disebut dengan link base. Link base yang menjelaskan hubungan antar elemen dalam sebuah dokumen contoh tertentu. Link base penting menyertakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, link base reference, mengidentifikasi keputusan otoritatif yang relevan. Yang kedua, terdapat link base calculation, dikhususkan untuk menjelaskan cara mengkombinasikan elemen-elemen tersebut. Seperti misalnya bahwa aset lancar sama dengan jumlah kas, piutang usaha, dan persediaan. Yang ketiga, terdapat link base definition, menunjukkan hubungan hierarkis antara elemen, misalnya bahwa aset lancar adalah bagian dari aset. Yang keempat, terdapat link base presentation, yang menjelaskan cara mengelompokkan elemen, misalnya aset, kewajiban, dan ekuitas. Dan yang terakhir terdapat link base label, yaitu mengasosiasikan label-label yang termasuk kelompok human label dengan elemen. Berikut adalah pelaporan elektronik dengan XBRL. Dan style sheet yang dimaksud adalah sebuah file XBRL yang menyediakan instruksi mengenai cara untuk menayangkan atau memberikan sebuah dokumen contoh baik dalam layar komputer atau laporan tercetak. Peran akuntan. Taksonomi perpanjangan atau yang biasa disebut dengan extension taksonomi merupakan serangkaian label XBRL yang lazim untuk menjelaskan elemen-elemen unik dari pelaporan perusahaan yang bukan bagian dari standar taksonomi yang berlaku umum dalam industri tersebut. Ancaman dan pengendalian. Salah satu ancaman yang ada adalah pembuatan laporan keuangan yang tidak akurat. Pengendalian, integritas pengendalian data untuk entry jurnal dikombinasikan dengan penggunaan serangkaian perangkat lunak untuk mendapatkan laporan keuangan dengan resiko kesalahan numerik dalam data yang minim. Untuk ancaman yang kedua, pelaporan keuangan yang curang adalah masalah potensial lainnya. Pengendalian terbaik untuk menanggulangi ancaman terkait kecurangan laporan keuangan adalah dengan review atau yang biasa disebut dengan audit independen bagi seluruh entry jurnal khusus yang digunakan untuk membuat buku besar. Menghasilkan laporan manajerial, proses. Sistem ERP dapat membuat sejumlah anggaran untuk membantu para manajer merencanakan dan mengevaluasi kinerja. Sebuah anggaran aktivitas operasi menggambarkan pendapatan dan pengeluaran yang direncanakan oleh tiap-tiap unit organisasi. Sebuah anggaran pengeluaran modal menunjukkan arus masuk dan keluar kas yang direncanakan oleh setiap proyek model. Anggaran arus kas membandingkan arus masuk kas dari operasi dengan pengeluaran yang direncanakan dan digunakan untuk menentukan kebutuhan peminjam. Dan yang terakhir ada kemampuan pemrosesan pertanyaan. Sistem ERP memungkinkan para manajer untuk membuat sejumlah laporan kinerja yang hampir tak terbatas dengan mudah. Sebagai contoh, penjualan dapat dibedakan berdasarkan produk, pramuniaga, dan pelanggan. Menampilkan data dalam grafik dapat membantu para manajer mengidentifikasi tren dan hubungan penting dengan cepat. Begitu pula area memerlukan analisis lebih detail. Para akuntan harus memahami cara untuk menggunakan kemampuan pelaporan fleksibel dan grafik atas sistem ERP, sehingga dapat menambah nilai dengan menyarankan cara-cara alternatif untuk mengatur dan menganalisis data mengenai proses bisnis. Dalam sistem buku besar dan pelaporan, terdapat ancaman dan pengendalian dalam menghasilkan laporan manajerial. Ancamannya yaitu laporan dan grafik yang didesain buruk akan membuat keputusan yang diambil manajemen bias atau keliru. Dan untuk pengendalian atas ancaman tersebut, dengan cara yang pertama, penggunaan akuntansi, pertanggungjawaban, dan anggaran fleksibel untuk desain laporan keuangan. Yang kedua, bisa menggunakan balance scorecard. Yang terakhir, memahami prinsip desain grafik yang layak. Akuntansi pertanggungjawaban dan penganggaran fleksibel. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan sebuah sistem pelaporan hasil keuangan dalam basis tanggung jawab manajerial dalam sebuah organisasi. Sebagai contoh, laporan kinerja yang digambarkan dalam tabel di samping berfokus pada biaya, karena departemen produksi biasanya diperlakukan sebagai pusat biaya. Sebaliknya, departemen penjualan sering dievaluasi sebagai pusat pendapatan. Akibatnya, laporan kinerjanya harus membandingkan penjualan
sesungguhnya terhadap penjualan yang diramalkan. Diselesaikan berdasarkan kategori produk dan geografis yang sesuai. Sama halnya laporan bagi departemen yang diperlakukan sebagai pusat laba harus menyertakan pendapatan dan biaya. Balance scorecard. Balance scorecard merupakan sebuah laporan yang menyediakan perspektif multidimensi atas kinerja organisasi. Seperti yang ditujukan pada tabel di samping, balance scorecard berisi ukuran-ukuran yang menunjukkan 4 perspektif organisasi. Yang pertama, keuangan, pelanggan, operasi, internal, dan serta inovasi dan pembelajaran. Bagian keuangan berisi indikator yang ketinggalan atas kinerja di waktu yang lalu. Sementara ketiga bagian lainnya menyediakan indikator yang mengarah pada kinerja di waktu yang akan datang. Untuk tiap dimensi, balance scorecard tersebut menunjukkan tujuan dan ukuran spesifik organisasi yang merefleksikan kinerja dalam mencapai tujuan tersebut. Keempat dimensi balance scorecard secara bersama-sama menyediakan sebuah ikhtisar kinerja keorganisasian yang jauh lebih komprehensif daripada yang hanya disediakan oleh ukuran keuangan. Prinsip-prinsip desain grafik yang tepat. Grafik yang didesain dengan baik mempermudah proses identifikasi serta pemahaman tren dan hubungan. Sementara grafik yang didesain dengan buruk dapat mengganggu pembuatan keputusan dengan perhatian yang menyesatkan, menyembunyikan perubahan-perubahan penting dalam data, atau menyebabkan kesan awal yang keliru. Meskipun ada berbagai jenis grafik, diagram batang adalah jenis yang paling umum digunakan untuk menampilkan tren dan keuangan. Dan untuk prinsip-prinsip desain grafik yang tepat, yang pertama, gunakan judul yang meringkas pesan dasar. Kedua, sertakan nilai data dengan elemen masing-masing untuk memfasilitasi perhitungan dan analisis mental. Yang ketiga, gunakan batang D yang mempermudah untuk menilai besarnya perubahan dan tren dengan akurat. Meskipun demikian, grafik tidak hanya harus semudah dibaca, tetapi juga harus mengarahkan pada interpretasi data yang mendasari dengan akurat. Terdapat 2 prinsip dalam proses mendesain diagram batang data keuangan dengan sesuai. Yang pertama, mulai sumbu vertikal pada angka 0. Jika sumbu vertikal dimulai pada angka 0, maka besar perubahan yang digambarkan dalam data tersebut dapat dipastikan telah merefleksikan perubahan data yang sesungguhnya dengan akurat. Sebaliknya, memulai sumbu vertikal bukan dari angka 0 dapat memperbesar tampilan visual suatu tren. Dan yang kedua, grafik yang menggambarkan data time series. Atur sumbu X dari kiri ke kanan secara berurutan. Berikut adalah contoh kasusnya yang kita ambil dari jurnal, yaitu tentang pelatihan dan pendampingan pembuatan laporan keuangan kepada pengusaha UMKM di Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulung Agung. Yaitu, transparansi dalam suatu organisasi amatlah penting, terutama dalam hal keuangan. Agar transparansi keuangan bisa dilaksanakan diperlukan sesuatu keterampilan. Dalam hal membuat laporan keuangan, pembuatan laporan keuangan dalam organisasi kemasyarakatan berbeda dengan perusahaan besar. Laporan keuangan yang diperlukan untuk usaha kecil lebih sederhana dari laporan keuangan perusahaan besar. Proses pembuatan laporan keuangan mulai dari pembuatan jurnal dari buku bukti transaksi, buku besar, neraca saldo, sampai menjadi laporan keuangan merupakan keterampilan yang bisa dikuasai melalui latihan-latihan dan praktik langsung. Untuk itu sangat penting melatih keterampilan ini pada para pengusaha UMKM yang berada di wilayah Kecamatan Karangrejo. Pemilihan lokal di Kecamatan Karangrejo dengan pertimbangan bahwa letak kecamatan ini tidak jauh dari penelitian, yaitu jumlah pengusaha UMKM relatif lebih banyak, masih perlu dibantu dalam hal pembuatan laporan keuangan. Hal ini terungkap dari tanya jawab yang dilakukan oleh tim. Keterampilan pembuatan laporan keuangan mulai pembuatan neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal akan menjadi bekal bagi warga belajar minimal untuk membuat laporan keuangan pada usaha kecil dan menengah. Program pengabdian masyarakat yang diusulkan adalah memberikan pelatihan mengenai pembuatan jurnal, buku besar, dan neraca. Terima kasih.